Bahasa. Selamat datang di Ruang Bahasa, 15 menit belajar bahasa asing. Langsung dari Studio ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Bersama saya, Galuh, 15 menit ke depan kita akan mempelajari bahasa Arab dengan cara yang simpel, interaktif, dan tentu saja menyenangkan. Yuk manfaatkan waktu yang singkat ini untuk membuka wawasan dan menjelajahi dunia melalui bahasa. Halo Sobat Bahasa, setelah kemarin kalian telah mempelajari huruf hijaiyah beserta harokatnya, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menulis huruf hijaiyah yang bersambung. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa ada 6 huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi ketika dia berada di awal, di tengah, maupun di akhir sebuah kata, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Yang huruf pertama ada alif, kedua ada dal, yang kedua ada zal, yang keempat ada ro, za, dan yang terakhir ada waw. Ini adalah ke-6 huruf yang tidak dapat ditulis secara bersambung. Selanjutnya, berikut adalah huruf hijaiyah tunggal. Penulisan di awal adalah seperti ini, dari alif, ba, dan seterusnya. Namun, huruf hijaiyah jika bertemu dengan huruf lainnya, dia akan mengalami perubahan, kecuali yang telah kita bahas di awal tadi, yang 6 huruf dia tidak mengalami perubahan. Contohnya adalah alif. Alif di awal dia tidak mengalami perubahan. Contohnya adalah alhamdu. Dia berada di awal alif dan dia tidak berubah. Alif apabila berada di tengah, dia akan menyambung kepada huruf sebelumnya. Contohnya, yasha'u. Huruf alif menyambung kepada huruf shin. Selanjutnya, apabila huruf alif berada di akhir, posisinya adalah seperti ini. Huruf yang kedua adalah ba. Ba jika berada di awal, posisinya seperti ini. Bagaimana contohnya dalam kalimat? Seperti ini, baitun. Ini huruf ba berada di awal kata. Bagaimana huruf ba posisinya jika berada di tengah? Yaitu penulisannya seperti ini. Contohnya dalam kalimat adalah saburotun. Dia akan menyambung antara huruf sebelum dan sesudahnya. Bagaimana jika dia berada di akhir kata? Contohnya adalah yadhabu. Huruf selanjutnya adalah ta. Bagaimana bentuknya jika berada di awal? Seperti dapat dilihat ini. Contoh dalam kata adalah tajirun. Ta bersambung dengan huruf setelahnya, huruf selanjutnya. Bagaimana jika ta berada di tengah? Bisa dilihat pada contoh nasta'inu. Huruf ta bersambung dengan huruf sebelum dan huruf setelahnya. Bagaimana posisi ta jika berada di akhir kalimat? Contohnya adalah baitun. Selanjutnya adalah sa. Sa bagaimana jika berada di awal kata? Contohnya seperti ini. Contoh pada kata adalah saubun. Sa dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Bagaimana jika berada di tengah? Dia dapat bersambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Kita dapat melihat contoh masluhum. Sa dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya yaitu mim dan dapat bersambung kepada huruf sesudahnya yaitu lam. Bagaimana jika posisinya berada di akhir? Dapat kita lihat pada contoh hadisun. Dia tetap seperti huruf aslinya, namun bersambung kepada huruf sebelumnya. Huruf selanjutnya adalah jim. Bagaimana posisi jim ketika berada di awal kata? Posisinya seperti ini, dapat bersambung dengan huruf selanjutnya. Contohnya adalah jasadun. Jim dapat bersambung dengan huruf sin yang berada setelahnya. Bagaimana jika posisinya berada di tengah? Berikut dapat dilihat huruf jim jika berada di tengah kata.
Dapat dilihat pada contoh masjidun. Huruf jim yang berada di tengah dapat bersambung dengan huruf sin dan dal. Bagaimana jika di akhir? Di akhir dapat dilihat contoh pada kata saljun. Jim bentuknya dia tetap, namun bersambung kepada huruf sebelumnya. Contohnya di sini adalah lam. Huruf selanjutnya adalah ha. Bagaimana posisi huruf ha jika berada di awal? Dapat dilihat seperti ini. Dia seperti huruf jim. Jim ada titiknya, namun ha tidak ada. Namun untuk bentuknya dia sama. Bagaimana contohnya jika berada di awal kata? Dapat dilihat adalah haqibatun. Huruf ha bersambung kepada huruf sesudahnya. Dapat dilihat di sini adalah huruf qaf. Bagaimana jika berada di tengah? Sama seperti temannya, yaitu jim. Dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya maupun huruf sesudahnya. Dapat kita lihat pada contoh yahsudu. Huruf ha ini bersambung kepada huruf ya dan dapat bersambung ke huruf sesudahnya, yaitu sin. Bagaimana contohnya jika di akhir kata ha sama seperti temannya, yaitu huruf jim. Dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Dapat dilihat contoh solihun. Huruf selanjutnya mereka bertiga masih berteman dengan bentuk yang hampir sama, hanya berbeda pada titiknya. Jaha selanjutnya adalah ho. Bagaimana posisinya jika berada di awal? Posisinya adalah seperti ini dengan bentuk sama seperti dua teman sebelumnya. Contohnya pada kata haqibatun. Huruf ha bersambung dengan huruf sesudahnya, yaitu qaf. Bagaimana jika berada di tengah? Sama seperti dua teman sebelumnya. Dia dapat bersambung, yahsudu. Bagaimana dengan posisinya di akhir? Posisinya di akhir sama dengan teman sebelumnya, yaitu salihun. Dan huruf selanjutnya adalah ho. Bagaimana bentuk huruf ho jika berada di awal kata? Contohnya adalah seperti ini. Dia dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya adalah khamsatun. Dia dapat bersambung dengan huruf mim yang jatuh setelah huruf ho. Apabila di tengah, contohnya adalah seperti ini, sama seperti dua teman sebelumnya. Contohnya adalah yahsya. Dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya yang di sini yaitu ya dan setelahnya adalah shin. Bagaimana posisinya jika di akhir? Contohnya dapat dilihat nansah. Oke, huruf selanjutnya adalah dal. Ingat, huruf dal adalah jika berada di awal dia tidak mengalami perubahan atau tidak dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya seperti ini. Dukat. Dal tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya di sini adalah kaf. Bagaimana jika dia berada di tengah kata? Apabila dia berada di tengah kata, huruf dal dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya pada kata faqadaro. Huruf dal dapat bersambung dengan huruf qaf. Bagaimana jika posisinya berada di akhir? Sama, jika posisinya berada di akhir, huruf sebelumnya dapat bersambung kepada huruf dal tersebut. Selanjutnya, zal. Zal sama seperti temannya, da. Jika dia berada di awal, huruf zal tidak dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya zahaba. Zal tidak dapat bersambung kepada ha. Maka penulisannya dipisah. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika dia berada di tengah? Jika berada di tengah sama seperti temannya, dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Bagaimana jika berada di akhir? Pada kata yauma idzin, dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Huruf selanjutnya adalah ro. Bagaimana jika berada di awal? Huruf ro jika berada di awal tidak dapat bersambung dengan huruf setelahnya.
Contohnya dapat dilihat rojulun. Huruf ro tidak dapat bersambung dengan huruf jim. Jadi huruf ro berdiri sendiri. Bagaimana jika dia berada di tengah? Jika berada di tengah, dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Namun tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Pada contoh yardo, huruf ro bisa bersambung dengan huruf sebelumnya. Di sini adalah ya. Mereka bisa bersambung. Bagaimana jika ro berada di akhir? Contohnya adalah sohirun. Huruf ro bisa bersambung dengan huruf sebelumnya. Huruf selanjutnya adalah za. Posisi za jika berada di awal seperti ini. Tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya adalah zamanun. Huruf za tidak dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Di sini contohnya adalah mim. Za dengan huruf setelahnya mim tidak dapat bersambung. Bagaimana jika dia berada di tengah? Jika berada di tengah, dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya, namun tidak dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya adalah mizanun. Mizanun. Huruf za dapat bersambung dengan huruf sebelumnya, yaitu ya, namun dia tidak dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Bagaimana contoh di akhirnya? Dapat dilihat pada kata nu'jizu. Za dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Huruf selanjutnya adalah sin. Huruf sin jika berada di awal posisi bentuknya seperti ini. Contohnya pada kata adalah sa'ala. Huruf sin dapat bersambung dengan huruf selanjutnya. Apabila berada di tengah, dia posisinya atau bentuknya seperti ini. Dapat bersambung dengan huruf sebelumnya dan dapat bersambung dengan huruf sesudahnya. Pada contoh yas'alu. Sin berada di tengah, dia dapat bersambung dengan huruf ya dan huruf alif. Selanjutnya, apabila dia posisinya berada di akhir, dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya adalah shin. Shin sama seperti sin. Dia dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya adalah syajarotun. Shin dapat bersambung dengan huruf jim setelahnya. Sama juga jika berada di tengah kata, shin dapat bersambung dengan huruf sebelumnya maupun setelahnya. Contohnya adalah yashhadu. Apabila berada di akhir kata, contohnya adalah ihsan. Dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Contoh selanjutnya adalah shad. Shad apabila berada di awal kata, dia dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya adalah ini, huruf H dapat bersambung dengan so. Apabila berada di tengah, dia dapat bersambung dengan huruf sebelum maupun sesudahnya. Dapat dilihat pada contoh yafduru. Selanjutnya, apabila posisinya berada di akhir kata, dapat dilihat pada contoh yuhlisu. Dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Huruf selanjutnya adalah do. Do sama dengan temannya so, jika berada di awal kata, dia dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya adalah dohika. Do dapat bersambung dengan ha di sini. Apabila berada di tengah kata, dia dapat bersambung dengan huruf sebelum dan huruf sesudahnya. Contohnya yadhaku. Huruf do dapat bersambung dengan huruf sebelumnya yaitu ya dan huruf setelahnya adalah ha. Apabila berada di akhir kata, huruf do dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya adalah to. Huruf to jika berada di awal kata dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya pada kata tobaku. Huruf to dapat bersambung dengan huruf setelahnya yaitu ba. Apabila berada di tengah, dia dapat bersambung dengan huruf sebelum dan huruf setelahnya. Dapat dilihat pada contoh yamtiku. Nun dapat bersambung kepada to dan kaf dapat bersambung kepada huruf to. Apabila berada di akhir kata,
dapat dilihat pada contoh salato. To dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Huruf selanjutnya adalah zo. Zo apabila di awal kata dapat dilihat dia sama seperti temannya tadi, yaitu to. Zo dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya di sini adalah he. Zo dapat bersambung dengan he. Zoharo. Apabila berada di tengah, dia dapat bersambung dengan huruf sebelum dan huruf setelahnya. Contohnya yazharu. Apabila dia berada di akhir kata, contohnya ghalazo, dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya huruf ain. Penulisan di awal kata adalah seperti ini. Contohnya pada ainun. Huruf ain dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Apabila berada di tengah, dia dapat bersambung dengan huruf sebelum dan huruf setelahnya. Contohnya yanaiku. Apabila dia berada di akhir, contohnya seperti mana'a, dia dapat bersambung dengan huruf sebelumnya. Baiklah sobat bahasa, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa ya sobat bahasa, saksikan Ruang Bahasa setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Catat jadwal dan jadikan Ruang Bahasa teman belajarmu di akhir pekan. Ilaliko.